saya selalu berpikir bahwa rezeki ini yang ngatur yang Maha Kuasa. Artinya satu, tugas saya hanya berikhtiar. Artinya saya hanya berikhtiar untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang terdepan. Kalau kemudian ada hal lain secara teknis yang kemudian di luar kendali saya, ya kami kembalikan ke yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Usia hari ini 33 tahun dan saya tinggal di Dusun Plosorejo, RT 2 RW 13, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Lokasi kami itu kurang lebih hanya sekitar 9 sampai 10 km dari puncak Merapi. Nah, makanya kami punya farm yang kemudian kami beri nama hari ini Merapi Farm. Kenapa kami beri nama Merapi Farm? Karena kami berusaha berpikir dan kami berusaha bermimpi untuk kemudian nama Merapi Farm ini akan selegendaris dan akan semegah namanya Gunung Merapi. Merapi Farm sampai sekarang sudah mempunyai beberapa komunitas bisnis yang kemudian kami kerjakan. Pertama ada fattening, ada breeding, ada kambing perah, ada pengolahan pupuk, ada pembuatan pakan yang tadi brandingnya Solusi Pakan Ternak Tamangarit. Jadi kita punya brand di pakan itu namanya Jogja Fit dengan tagline-nya Solusi Pakan Ternak Tamangarit. Dan kemudian terakhir teman-teman, Merapi Farm itu sekarang visinya adalah one stop shopping dan one stop learning peternakan kambing domba. Jadi kalau ada orang mau datang ke Merapi Farm belajar terkait kambing domba, entah pengemukan, perah dan lain sebagainya tadi, bisa semuanya di sini. Dan mereka mau belanja apapun terkait dengan kambing domba, susu, daging, terus kemudian pakan atau hewan hidupnya dan lain sebagainya juga ada di sini. Kita punya beberapa jenis kambing tertentu sih yang kemudian kita pelihara untuk pets, terutama kita punya Nigerian Dwarf, kita punya SDGs lokalnya kita, kambing kacang, kambing gembrong itu kambing yang bulunya kayak kucing Anggora. Jadi tumbuhnya itu lucu ya, dan itu di Indonesia jumlahnya sudah terbatas hari ini. Nah itu akan coba kami kembangkan di Merapi Farm nanti, semoga antara bulan ini sampai bulan depan. Selain itu tinggal kemudian beberapa jenis tertentu yang kemudian ada di sini sih, kayak kambing-kambing potong dan sebagainya biasa. Jadi total populasi kami hari ini itu kurang lebih ada sekitar 500 sampai 600-an ekor lah secara keseluruhan di Merapi Farm. Kira-kira Mas, punya domba dan punya kambing segitu banyak, jualnya gimana sih? Kami hanya melakukan satu hal di Merapi Farm, apa sih? Menjaga kualitas atas produksi kami. Itu yang kemudian hari ini menjadi kunci marketing kami. Jadi kita jualan itu mudah, karena di Jogja kita tahu sendiri bahwa demand terhadap daging domba, demand terhadap susu kambing itu luar biasa banyak. Terus kemudian demand terhadap kurban dan lain sebagainya itu juga sangat banyak. Nah, jadi artinya kami memahami bahwa itu pasti akan terjual. Yang membedakan mungkin antara teman-teman yang lain dengan Merapi Farm adalah kami berusaha menjaga kualitas atas apa yang kami jual. Kami di proses penggemukan mengejar kualitas karkas yang terbaik, sehingga orang itu repeat ordernya ke kami tinggi. Proses yang kami kembangkan adalah proses saling menguntungkan. Peternak untung, kami yang ada di Merapi Farm sebagai avalis penjualannya juga untung, tukang satenya juga untung. Ini yang circle yang kami pahami. Dan ini circle yang kami kerjakan, sehingga kami tidak hanya ngejar yang penting kami untung dong, nggak bisa. Tapi semuanya harus untung, sehingga sustainability bisnis di sini itu jalan. Apa sih yang selalu kami pikirkan untuk kemudian kok berani-beraninya berproses di tempat yang, mohon maaf, rawan bencana? Pertama, saya selalu berpikir bahwa rezeki ini yang ngatur yang Maha Kuasa. Artinya satu, tugas saya hanya berikhtiar. Artinya saya hanya berikhtiar untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saya masih percaya dan saya sangat percaya bahwa ini semua titipan. Artinya kalau kemudian titipan itu suatu saat diminta, ya mau nggak mau kami serahkan. Tapi minimal kami sudah berusaha untuk menjaga titipan ini sebaik mungkin. Nah itu satu hal pertama kali yang membuat diri saya nyaman. Dan diri saya yakin mau berbuat atau mau membangun dimanapun itu saya kerjakan. Kami sudah berinvestasi untuk punya lahan di bawah. Jadi kita sudah punya lahan di bawah yang memang suatu saat
jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kami bisa merelokasi ini, memindah semua ternak ini. Kami memperbanyak jumlah mitra kami. Kenapa alasannya kami memperbanyak jumlah mitra? Itu ada alasannya. Suatu saat jika kemudian kandang tampung kami di bawah itu tidak memadai, maka kami akan bekerja sama dengan mitra untuk sementara menitipkan ternak itu di tempat-tempat mitra. Teman-teman milenial Gen Z jangan pernah takut untuk terjun di sektor pertanian. Kenapa? Karena sektor pertanian itu adalah salah satu sektor yang akan dibutuhkan oleh umat manusia sampai akhir zaman. Pertanian secara umum, boleh peternakan, boleh pertanian di sektor hortikultura, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhannya semua sampai akhir zaman. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang tidak makan dari sektor pertanian. Pertanian itu salah satu sektor yang kemudian memberikan harapan hidup kepada banyak orang. Kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Jadi yakinlah di sana, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalau saya punya konsep di sektor pertanian itu dulu, saya percaya bahwa oke, setiap orang itu tidak punya gaji yang sama. Setiap orang itu mungkin nggak punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezekinya masing-masing. Saya yakin bahwa saya punya rezeki, dan kemudian saya akan mengembangkan rezeki itu. Lewat apa sih? Lewat bidang yang kami senangi. Kalau saya kebetulan paling senang di sektor peternakan. Jadi saya lebih senang di sektor peternakan, dan saya cari apa sih yang kemudian bisa menarik saya di sektor peternakan, kambing dan domba. Jangan pernah khawatir kalau pertanian itu paradigmanya miskin, enggak. Paradigmanya kotor. Jadi pertanian itu sekarang sudah modern, kaya raya. Contohnya saya berpikir bahwa 90% aset yang saya punya adalah hasil dari saya beternak. Jadi kalau saya punya mobil itu yang belikan domba kambing. Saya punya rumah yang bangunkan domba dan kambing. Ada semua itu saya dapat dari sektor pertanian. Ternyata hari ini mental yang menjadi problem terbesar anak muda tidak mau terjun di sektor pertanian. Karena mereka takut, wah pertanian itu kan hasilnya fluktuatif, kadang sedikit, kadang banyak. Nah itulah konsep rezeki, karena nggak mungkin rezeki itu melulu banyak terus. Kalau banyak terus ya bahagialah selalu hidup kita. Artinya ada naik turun. Percayalah, selama kita mau belajar, selama kita mau bersilaturahmi, selama kita mau jalan-jalan, ilmunya ada, rezekinya jelas, kebutuhannya pasti. Ingat, masyarakat Indonesia itu jumlahnya 278 juta loh, semuanya butuh makan. Semuanya butuh hasil dari sektor pertanian. Hanya mental kita yang kemudian harus kita perbaiki. Karena pada posisi itulah kita akan tahu di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita, dan kemudian tugas kita adalah memperbaiki dan memperbarui ilmu yang sudah pernah kita lakukan kesalahannya. Sehingga ke depan, kalau kemudian teman-teman tahu nih kita salah kasih makan, besok jangan diulangi. Karena apa? Disitulah kemudian titik di mana kita akan bisa bangkit dan kita bisa kemudian berjuang bersama, kita bisa sukses bersama, dan kemudian kita bisa merasakan hasil yang luar biasa besar dari sektor pertanian. Pesaingnya semakin lama semakin sedikit, nggak semakin banyak. Karena kalau kita tahu bahwa semakin ke sini generasi milenial, Gen Z, dan generasi nanti setelah kami itu yang mau terjun di sektor pertanian itu semakin sedikit. Artinya pesaing kita itu semakin kecil, tapi demandnya semakin besar. Tinggal menunggu saat di mana Indonesia emas yang akan dipegang oleh teman-teman milenial dan Gen Z itu terjadi. Kita harus berani berubah, meskipun banyak resiko yang akan kita tempuh, banyak resiko yang akan kita hadapi, tapi perubahan itu akan menghasilkan satu gerakan, dan gerakan itu akan menghasilkan satu keberhasilan. Sehingga teman-teman silahkan berubah untuk mempunyai gerakan baru, agar kita bisa merasakan keberhasilan dan kenikmatan yang sudah kita kerjakan dari hari ini sampai besok. Semoga ke depan akan menjadi generasi benar-benar generasi emas, generasi yang kemudian bangga menjadi seorang petani, karena petani itu hebat, petani itu keren, dan kemudian pertanian itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita bisa kaya dari sektor pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.